Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatir Muhammad dengan NPM 245705-2008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara implementasi model TCP/IP pada jaringan komputer. Nah, sebelum itu kita bakal mengenal lebih lanjut apa itu TCP/IP. TCP/IP itu sendiri adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah sekumpulan aturan atau protokol komunikasi data yang menjadi fondasi dari internet modern. Nah, ini tuh dikembangkan oleh DARPA pada sekitar tahun 1970-an dan menjadi standar global sejak tahun 1983. Nah, di sini ada 4 layer TCP/IP. Nah, yang pertama itu ada network access, transmisi fisik data melalui media. Itu seperti kayak Ethernet, Wi-Fi, dan 3P. Nah, yang kedua itu adalah layer yang dua paling bawah itu ada internet. Itu adalah pengalamatan dan routing antar jaringan. Itu ada IP, ICMP, dan ARP. Nah, yang ketiga ada transport, pengiriman data end-to-end, dan error check. Nah, itu ada TCP sama UDP. Nah, yang terakhir itu yang paling atas itu biasanya ada application. Ini adalah antarmuka pengguna layanan jaringan. Ada HTTP, DNS, FTP, dan SMTP. Nah, kita langsung masuk ke layer pertama, Network Access Layer. Nah, fungsi dari Network Access Layer ini adalah mengirim data secara fisik melalui medium transmisi. Nah, baik itu kayak pakai kabel atau nirkabel. Nah, protokol utama dari Network Access Layer ini adalah Ethernet. Itu ada IEEE 802.3, Wi-Fi IEEE 802.11, ada triple P, point to point. Nah, satuan datanya itu adalah frame. Nah, dari network access ini ada terdiri dari NIC, itu ada network interface card, itu suatu penghubung perangkat jaringan. Nah, dan juga ada switch. Nah, ini menghubungkan perangkat dalam satu jaringan. Nah, itu seperti kayak kabelan. Nah, yang terakhir itu ada uh, kabel. Kabel itu adalah media transmisi fisik. Ada UTP, fiber optik, atau koaksial. Nah, di layer 2 sendiri itu ada internal layer. Nah, fungsi utama dari internal layer ini adalah menentukan jalur terbaik atau routing untuk mengirimkan package atau paket data dari sumber ke tujuan. Nah, kayak nih, misalnya kayak protokol utamanya itu IP, itu adalah pengalamatan dan routing. ICMP itu pesan error atau diagnostik. ARP itu resolusi alamat IP ke MAC. Nah, satuan data ini adalah packet atau paket. Nah, yang itu tuh internet layer ini terdiri dari router, ada meneruskan paket antar jaringan berbeda. Nah, ada IPv4 atau IPv6, itu adalah sistem pengalamatan yang unik untuk setiap perangkat. Jadi kayak Unicode sendiri dari setiap perangkat itu tersebut. Nah, yang terakhir itu ada gateway, itu ada seperti gerbang, ya kayak pintu masuk keluar dan jaringan lokal ke internet. Nah, layer ketiga itu ada transport layer. Nah, fungsi dari transport layer ini itu adalah memastikan data terkirim secara lengkap dan berurutan dari satu ke host lainnya. Nah, satuan data dari transport layer itu adalah segmen atau TCP atau datagram atau UDP. Nah, ini dikelola oleh sistem operasi atau kernel OS, seperti contohnya kayak Windows, macOS, atau kernel Linux. Nah, dalam transport layer ini ada TCP, Transmission Control Protocol, itu yang terjamin dan berurutan, error checkingnya dicek terus, dan koneksi dua arah. Contohnya itu kayak HTTP atau email, dan FTP. Nah, dan sedangkan UDP itu User Datagram Protocol, itu cepat dan tanpa jaminan. Nah, contohnya kayak streaming, gaming, dan VoLP. Nah, untuk layer yang terakhir itu ada application layer. Ini layer paling atas, itu menyediakan fungsi utamanya adalah menyediakan antarmuka antar aplikasi pengguna dengan jaringan. Ini dikelola oleh aplikasi dan web di perangkat pengguna. Contohnya, kayak kita menggunakan browser. Nah, nanti si application layer ini berjalan di atasnya. Nah,
Terus ada satuan datanya itu ada message atau data. Nah, dalam application layer itu ada HTTPS, itu adalah web browsing yang kita pakai sehari-hari. Ada DNS, itu domain name resolution. FTP itu transfer filenya. SMTP itu pengiriman email. Nah, DHCP itu pemberian alamat IP yang otomatis. SSH itu remote akses aman. Nah, contohnya yang saya bilang tadi, contoh implementasi dari TCP/IP ini adalah yang tadi kayak kita membuka Google di browser kita masing-masing kayak di laptop atau di handphone perangkat mobile lah. Nah, itu alurnya yang pertama itu aplikasi browser itu membuat HTTP itu membuat request kita sebagai kita bakal request kita meminta ke akses ke google.com itu. Nah, yang kedua itu transport OS yang tadi itu yang seperti laptop, macOS, Windows sama Linux itu memecah data menjadi segmen via TCP. Nah, yang ketiga itu ada internet, router itu membungkus paket IP untuk meneruskan tujuan. Nah, sini internet juga butuh jaringan ya dan network access. Nah, data ini diubah jadi frame dan dikirim via kabel atau WiFi yang kita menggunakan data. Nah, untuk kesimpulan sendiri, ya tadi TCP/IP itu terdiri dari 4 layer yang saling bekerja sama secara berurutan. Setiap layer itu memiliki peran spesifik, seperti protokol dan perangkat jaringan yang terlibat. Nah, juga ada layer network access menangani transmisi fisik melalui kabel atau WiFi. Dan untuk layar internet mengarahkan data pengalamatan dari router. Nah, untuk layar transport itu memastikan data terkirim menggunakan TCP atau UDP. Nah, layer application itu menjadi antarmuka untuk interface dari si penggunanya langsung dengan menggunakan browser, email, dan lain-lain. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.